Iya. Jadi karena kita denger ini, ada orang menggibah kita dengerin, maka dosanya 50%. 50% dosanya. Sebab li'annal mustami'a syarikul qail. Yang denger itu sekutunya orang ngomong. Kalau nggak ada kita, dia ngomong sendiri, bisa nggak? Nggak bisa, orang gila dikata. Maka kita yang denger ini dapat dosa. Apalagi kayak tadi dikasih kopi, kasih teh, pisang goreng, ya tambah rugi banyak. Bandar, begitu rugi. Wallahu a'lam. Iya baik ya. Ini baik. Di tahun 2000 ini kan disimpan sebagai industri. Iya, iya. Karena tahun 2000 kan TV Infotainment. Iya betul. Iya. Ya, mungkin saya sebagai pelaku di Bali sebagai industri karena jadi tren. Jadi rezekinya penerbit sebagainya. Nah, ini kan berlanjut apa? Kita bicarain biasa orang dengan keburukan. Iya. Ya. Bagaimana begitu? Iya baik. Jadi begini. Iya baik. Jadi kalau penguasa itu zalim, umpama, maka kewajiban kita harus menegur dengan cara begitu. Jadi kedoliman daripada penguasa itu perlu disampaikan pada bidangnya. Ketika disampaikan pada bidangnya enggak nembus, maka diizinkan untuk menceritakan biar menjadikan sebuah kekuatan. Karena bukan dalam rangka menjelekkan dia, dalam rangka mengembalikan supaya dia pada relnya. Nah itu pada bagian yang tadi. Jadi ada bagian ngomongin orang yang enggak dosa, ada ngomongin orang yang dosa. Maka bila kemudian tujuannya supaya dia balik ke rel yang kita nggak bisa, mestinya sebetulnya yang harus gerak adalah semacam DPR. DPR itu tujuannya penyeimbang, penyambung suara masyarakat. Bila nggak nembus, maka ada dengan cara yang lain. Tujuannya supaya benar, bukan untuk membuka kekurangannya kemana-mana. Tujuannya biar benar. Kalau tujuannya kayak begitu, maka nggak apa-apa. Kalau tujuannya kayak begitu tuh, namanya disebut kalau penguasa. Kalau satu orang, dua orang, contoh kayak artis segala macam, emang jadi masalah. Tapi kalau dianya ridho nggak masalah. Contoh, saya sebut satu, karena abang kita ini orang dunia media. Sepanjang yang saya tahu, yang namanya Pak Tukul Arwana itu, kalau orang tuh begini-begini ya mulutnya, dia girang, emang itu dapat duitnya, begitu. Maka kita sama dia begini-begini enggak dosa, karena dianya seneng dengan begitu. Karena definisi ghibah itu menceritakan kekurangan orang yang kalau dia dengar dia ogah. Sementara ada orang yang kekurangannya itu menjadi sebuah nilai kelebihan, ada feedbacknya. Maka buat dia nggak apa-apa lu ngomong begitu. Kalau dia nggak apa-apa begitu, maka kita ngomongin kayak begitu, maka tidak menjadi dosa adanya. Maka harus ditimbang-timbang di dalam dunia media. Maka media harus ada unsur edukasi. Dan memang kalau kita udah kebablasan pada bagian ini yang tadi disampaikan, menjadi rezeki tersendiri. Ini bukan ghibah ada kalanya yang muncul pada dunia media itu, tapi adalah namimah namanya. Namimah tuh mengadu domba. Si ini begini, kata si Anu ente begini, ntar disamperin yang ono. Ini namanya bukan ghibah, namanya namimah namanya. Menamimah itu mengadu omongan orang untuk membuat kerusakan yang ada. Ini adalah nggak benar yang ada. Itu banyak sampai sekarang itu di TV itu. Judulnya 2 arah lah, 5 arah lah, 7 arah, 7. Tapi ujungnya hanya isinya caci maki, caci maki, caci maki. Dan ini adalah tugas
berbagai pihak termasuk pemerintah pada bagian ini untuk merapikan itu. Ada kalanya tidak jalan pada bagian ini, hanya menjadi konsumsi celah-celahan yang menjadi tidak baik. Mestinya memang segalanya harus dirapikan dan harus turun tangan sebagai pemerintah yang memiliki tangan besi pada bagian-bagian, dan ini ada hal-hal yang kurang baik. Ibaratnya begini, seperti mohon maaf sedikit mengkritik tapi saya tidak punya data. Artinya tidak punya data tuh nggak pernah mengadakan penelitian. Seperti berita kriminal. Berita kriminal ini mestinya harus ada evaluasi, atau mungkin ada evaluasi yang kita nggak tahu. Artinya evaluasi itu begini, kalau berita kriminal ini dengan kita terus beritakan ini ada dampak jera pada masyarakat, itu bagus berarti. Ini yang saya bilang saya nggak punya data. Ataukah malah mendidik menjadi orang yang tadinya enggak nyolong jadi nyolong dengan cara yang disampaikan itu. Ini yang kemudian harus dievaluasi, karena zaman dulu-dulu juga zaman Pak Hartoan tidak ada berita kriminal yang diekspos besar-besaran, dan kita udah menjadi konsumsi ceritanya kriminal yang dunia luar jadi jelek kita. Padahal itu bukan untuk diberitakan, artinya untuk ditangani oleh sebuah kepolisian, barangkali begitu. Ini memang kebebasan ini amat sangat luar biasa, dan ini tanggung jawab kita bersama dan menjadi repot adanya. Jadi tapi kalau penguasa, maka lapor dia, kalau enggak ke tanganan maka boleh saja. Sebab apa? Fir'aun pun juga penguasa, ketika dolimnya luar biasa, Al-Quran tulis itu semuanya dengan bahasa-bahasa yang ada. Tapi kalau kemudian kita secara kiasan bisa, maka secara kiasan jauh lebih bagus untuk kemudian kita niatnya menyadarkan. Jangan li gharadil ifsad, tapi li gharadil islah. Jangan tujuannya untuk membuat keonaran dan keributan, tapi tujuannya untuk membuat kebaikan dan kedamaian. Itu yang ini pada bagian niat daripada dewan redaksi lah pada bagian-bagian ini. Sebab ada kritik disebut membangun, itu bagus. Tapi ada kritik menjatuhkan, ini nggak benar, membabi buta. Ini pada akhirnya musibah besar bagi bangsa ini. Mungkin keterpurukan ekonomi yang ada daripada bangsa ini, seperti apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka rusaknya apa yang ada di jagat kita ini karena ulah tangan kotor kita juga sebagai masyarakat atau sebagai pemerintah yang memegang kekuasaan yang ada dan kewenangan serta kebijakan. Karena itu ya pelan-pelan kita harus lihat kalau ada hal yang kurang benar di dalam kita memberitakan dan segalanya, maka mohon maaf ya, kita harus bertaubat kepada Allah. Tapi kalau niat kita adalah lil islah, maka silakan saja. Yang bagus bukan untuk mengadukan omongan ini ke omongan ini, tapi bagaimana kita menciptakan, ngarang aja bohong boleh. Contoh, si A lagi ribut sama si B, maka kita angkat kebaikannya. Saya itu di dalam mohon maaf mengislah orang, istri biasanya itu saya nggak mau kalau istrinya doang yang datang atau lakinya doang yang datang. Ini nggak bakalan rapi begitu. Saya pengen sekali kerja langsung rapi, artinya sekali bantu orang langsung rapi. Jadi biasanya kalau orang ribut pasti bakal dikata kejelekan yang keluar, itu normal. Kekurangannya terus setelah rapi dia mencari kekurangan, tanya balik. Tentu dia bukan setan, dia manusia, ada dong kebaikannya. Ceritakan kebaikan lakimu. Tadi kan kekurangannya, mesti ada kebaikannya. Gitu. Karena saya selalu mengawali dengan lakimu malaikat bukan, iblis bukan, tapi manusia. Ada kurang, ada lebih. Tadi yang dicari kekurangan, coba kelebihan. Ntar lagi pasangan yang atunya cari yang sama, mana samanya di sana cara menyelesaikannya. Begitu. Tapi kalau ini dengar ntar nunggu, ya itu gagal kelar kalau begitu. Jadi sehingga dalam dunia media ya kita harus rapilah, karena media memiliki amanat
pemberitaan yang mengandung unsur kebenaran dan juga edukasi pendidikan. Kalau ngomong berita atau film segala macam, secara jujur saya ini lebih senang film-film Cina, Jepang. Sampai sekarang saya sedikit dongeng, dan bukan buat ngajar, ada YouTube lagi repot saya. Itu saya demen tuh nonton film Cina, Jackie Chan gitu. Iya, Jet Li, saya demen. Sampai nonton film yang namanya Benteng Takeshi. Begitu. Itu saya demen. Jadi kalau film-film luar negeri itu Cina, biar kata di dalamnya rusak, ateis, komunis, tapi perempuannya rapi. Jepang tuh pakai dandanan, pakai baju, mohon maaf, nutup aurat. Padahal di dalamnya rusak di dunia nyatanya. Tapi kalau bikin film rapi, nggak kayak kita yang ditontonin di film tuh, yang kayak ngaji gini nih kagak ada nih, kayak gini nih, yang ada yang rusak-rusak. Jadi dunia luar itu menyorot Indonesia itu negara hancur, nggak demen investor mau masuk, karena yang diberitakan kriminal, 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 begitu. Yang diceritakan yang buruk-buruk. Maka yang bagus-bagus kayak begini, masyarakat bagus, nggak diberitakan. Begitu. Kalau dunia luar nih, hatta dunia peperangan itu, kayak Cina itu, Jackie Chan lah grupnya itu, biar kata perempuan itu tonjok-tonjokan tapi pakaiannya rapi. Coba film-film Indonesia, kemana-mana pakaiannya, walaupun film sejarah itu loh. Ini ada unsur mendidik. Saya tuh demen film-film luar itu kayak begitu. Saya cuman mengamati aja maksud saya. Padahal dia ya film gitu, tapi yang ditampilkan yang bagus-bagus, detektif, ya Amerika apalah itu bagus-bagus. Kalau saya itu demennya, jadi mengamati begitu, kok negara kita bagaimana produksinya ini begitu. Jadi nampaknya bingung juga kita begitu sampai detik ini kalau berbicara. Makanya kenapa undang-undang kita tumpang tindih segala macam. Minimal sebetulnya kalaulah anggota dewan itu atau pemerintah itu membuat regulasi benar, buatkan minimal aturan orang tuh menjadi anggota dewan, khususnya negara, DPR Senayan gitu, minimal adalah sarjana hukum. Itu harus kalau kata saya, karena mengikuti aturan Islam. Kenapa harus sarjana hukum? Karena mereka akan membuat undang-undang supaya bahasa ini jangan sampai udah jadi undang-undang lagi, duit lagi gitu. Harus mengerti membuat undang-undang ini. Jadi minimal sarjana hukum, karena dia mau membuat undang-undang, mengerti aturan undang-undang, supaya tidak banyak tim ahli, staf ahli, itu kudu kita bayar lagi. Yang kayak begitu, duit lagi. Ini jadi akhirnya duit banyak terhambur yang enggak begitu. Jadi kita jadi anggota dewan nggak ngerti, ada staf ahli banyak. Jadi kerjaan kita ya udah dia pada ya kita duduk manis, mesti ya begitu. Ini yang terjadi. Oleh karena itu saya nggak paham apakah negara kita nggak pengen maju ya begitu gitu. Itu pertanyaan yang kadang muncul di otak kita. Kadang puyeng, kadang apatis ya. Kalau pemilu kita nyoblos, udah itu aja. Habis itu ya sudah. Gitu. Karena kita bingung juga ngadepin yang ada. Jadi banyak aturan-aturan yang ada yang akhirnya menjadi bahan keributan. Itu yang ribut berbulan-bulan itu. Anggota dewan itu ngomongin analog, digital. Orang digital ini dari analog. Begitu juga begitu. Ya, fotokopi ya sesuai aslinya. Mana ada fotokopi yang agak sesuai aslinya? Aslinya salah ya fotokopi salah. Di mana-mana juga begitu. Tapi itu bahan jadi ribut. Inilah yang terjadi di kita punya negeri. Tapi kadang lucu juga kalau kita lihat, ampun banget. Jadi ya kita Allahumma salim nih ya, moga-moga aja pemimpin kita ini menjelang kemerdekaan yang keberapa ini? 80. Ya Allah berikan hidayah dan taufik, benar-benar real pengen membahagiakan sesuai
pahlawan-pahlawan kemerdekaan, sehingga benar-benar kembali pada rel yang ada, hidup kita ini masyarakat makin makmur. Amin ya rabbal alamin. Itu ajalah. Baca Fatihah. Ini